Bab 1337 terlahir dari bencana. Fasafan berjalan perlahan. Dia mengenakan jubah merah, dan aura jalan jahat yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. Aura itu tampaknya terkondensasi dari darah. Saat mengalir, aura jalan jahat langit dan bumi melonjak dan bergulung seperti air pasang, yang sangat menakutkan. Di bawah kakinya, tanah mulai berubah menjadi merah darah dengan cepat, dan menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jiwa pedang mengerikan yang terpancar dari Sander Ye tidak dapat menahan kekuatan jalan jahat yang mengerikan ini dan terpaksa mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat klan Kaisar di tembok kota terkejut. Apakah kedua orang ini benar-benar dari peradaban seberang? Lini menatap Fasafan yang berjalan perlahan di bawah tembok kota, ekspresinya sangat serius. Setelah wanita ini muncul, dia menciptakan rasa penindasan yang mengerikan bagi semua orang di dunia. Aura ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat melihat Fasafan lagi, mata Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Lingso, Cardiotian, kakak ketiga. Aku akan membalas semua dendam lama dan dendam baru hari ini. Bang! Mata Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Kolom darah melesat dari tubuhnya ke langit, langsung mengubah area tempat dia berada menjadi lautan darah yang mengamuk. Garis keturunan iblis gila. Dengan munculnya garis keturunan iblis gila, aura Sander Ye sendiri tiba-tiba melonjak liar lagi. Tetapi, tepat ketika semua orang terkejut, kekuatan darah yang mengerikan tiba-tiba muncul di tubuh Sander Ye. Garis keturunan fana. Kekuatan dua garis keturunan melanda dunia langit. Dengan munculnya dua kekuatan garis keturunan, aura Sander Ye sekarang mampu bersaing dengan aura jalan jahat Fasafan. Di tembok kota Kaisar, semua orang kuat dari klan Kaisar terkejut. Dia benar-benar memiliki dua kekuatan darah khusus. Terlebih lagi, kedua kekuatan darah ini sangat mengerikan. Sebagai klan Kaisar, garis keturunan mereka sebenarnya cukup istimewa tentu saja. Setelah bertahun-tahun, garis keturunan ini menjadi semakin lemah. Lagi pula, untuk klan Kaisar Agung seperti mereka, jika tidak ada Kaisar Agung baru, garis keturunan akan menjadi semakin lemah setelah diwariskan dari generasi ke generasi, dan akhirnya bahkan akan hilang sama sekali. Melihat dua garis keturunan Sander Ye yang mengerikan saat ini, semua orang kuat dari klan Kaisar sangat terkejut, karena garis keturunan Sander Ye jelas jauh lebih kuat daripada garis keturunan Kaisar di dalam diri mereka. Lini, yang memimpin, menatap Sander Ye dan sangat terkejut, bagaimana mungkin. Di bawah, Fasafan menatap Sander Ye dengan tenang. Setelah Sander Ye mengaktifkan dua garis keturunan khusus, auranya meroket liar, tetapi tidak ada aura yang bisa mendekatinya. Weng! Pada saat ini, suara pedang terdengar. Lautan darah dan cahaya pedang merobek lapangan. Dengan berkah dari dua kekuatan garis keturunan, Sander Ye juga secara langsung mengaktifkan kekuatan pedang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan segalanya. Menghadapi wanita di depannya, tentu saja dia tidak akan menahan diri atau memandang rendah padanya. Saat pedang itu diayunkan, kekuatan pedang yang dahsyat benar-benar mencekik semua orang kuat dari klan Kaisar di lapangan. Seolah merasa terancam, semua rune di dinding kota Kaisar diaktifkan pada saat ini. Cahaya ilahi rune melindungi seluruh kota Kaisar seperti perisai, tetapi kekuatan pedang masih terlalu kuat, dan seluruh kota mulai bergetar hebat. Di kejauhan, pedang Sander Ye telah mencapai Fasafan. Menghadapi pedang yang menakjubkan ini, tidak ada fluktuasi di mata Fasafan. Dia mengulurkan jari dan mengetuknya dengan ringan. Dalam sekejap, pedang Sander Ye tertahan di tempatnya saat masih setengah kaki darinya. Jiwa pedang, kekuatan garis keturunan iblis gila, kekuatan garis keturunan fanal, kekuatan jalan jahat. Beberapa kekuatan dengan gila-gilaan mencekik mereka berdua di daerah tempat mereka berada,
terutama garis keturunan iblis gila Sander Ye yang saling melahap dengan kekuatan jalan jahat Fasa Fan. Ruang dan waktu di wilayah Kaisar sangat padat, tetapi saat ini, wilayah tempat Fasa Fan dan Sander Ye berada telah berubah menjadi abu. Ruang dan waktu ini tidak dapat lagi menahan kekuatan keduanya. Melihat pemandangan ini, Nandi perlahan mengepalkan tangannya. Wajahnya tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa monster seperti itu akan muncul di peradaban seberang. Orang seperti ini terlalu menakjubkan. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, maka bahkan klan Kaisar Agung tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap monster ini. Memikirkan hal ini, Lingi tiba-tiba merasa ingin membunuh. Dia menoleh dan melirik lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu mengerti, mengangguk, dan mundur tanpa suara. Lingi menoleh untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Monster jenius ini harus mati di sini dan tidak boleh dibiarkan melarikan diri, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Di kejauhan, Fasa Fan tiba-tiba mengepalkan kedua jarinya, lalu meninju ke depan dengan ganas. Saat pukulan ini dilontarkan, kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti gunung berapi, menelan ribuan mil. Kekuatan jalan jahat yang kuat itu langsung menangkis dua kekuatan garis keturunan dan dua jiwa pedang Sander Ye, dan area ruang waktu tempat Sander Ye sendiri berada langsung mulai runtuh dan musnah lapis demi lapis. Bangun! Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba meraung, dan dia mengangkat tangan kirinya dengan ringan. Jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan dan kekuatan pedang tak tertandingi membubung ke langit dari tubuhnya. Kedua jenis jiwa pedang itu berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan yang dengan gila-gilaan mencekik kekuatan jalan jahat yang mendekatinya. Tetapi, itu sangat melelahkan, karena kekuatan jalan jahat Fasa Fan sekarang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kekuatan di 10 tingkat alam semesta. Di antara langit dan bumi, beberapa kekuatan tengah mencekik satu sama lain, dan jiwa pedang tatanan Sander Ye, kekuatan pedang tak tertandingi, dan kekuatan garis keturunan secara bertahap berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Sander Ye memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya. Pedang King Xuan bergetar hebat, dan jiwa pedang yang mengerikan terus mengalir keluar dari pedang itu. Tetapi, kekuatan jalan jahat di depannya seperti tembok yang kokoh dan tidak dapat digoyahkan sama sekali. Sander Ye tiba-tiba melompat dan menebas Fasa Fan dengan pedang. Satu pedang menentukan hidup atau mati. Ketika teknik pedang ini digunakan, kekuatan pedang Sander Ye sendiri berubah secara kualitatif pada saat ini. Jiwa pedang yang kuat dan kekuatan darah langsung menyerang balik dan secara paksa menekan pikiran jahat mengerikan dari Fasa Fan. Tetapi pada saat ini, Fasa Fan tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari bawah kakinya dan secara paksa menekan jiwa pedang dan kekuatan garis keturunan Sander Ye. Pada saat yang sama, dia meninjunya, dan kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Sander Ye seperti gelombang. Suara ledakan terus bergema di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota Kaisar, cahaya pedang terguncang kembali oleh pukulan ini, dan dalam sekejap mata dia telah mundur ribuan kaki jauhnya. Itu Sander Ye dalam cahaya pedang. Ketika Sander Ye berhenti, kekuatan garis keturunannya dan jiwa pedang di sekitarnya langsung tersebar oleh kekuatan jalan jahat. Tetapi, saat berikutnya, pikirannya bergerak, dan semua jiwa pedang dan kekuatan garis keturunan yang tersebar kembali berkumpul. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fasa Fan di kejauhan. Fasa Fan juga menatapnya. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dengan satu tangan terkepal erat di belakang punggungnya. Di sekelilingnya, kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang, sangat menakutkan. Hal yang paling mengerikan adalah saat dia bergerak,
kekuatan jalan jahat justru terus meningkat. Di dinding klan Kaisar, pemimpin Lingi memandang Sander Ye dan Fa Safan di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Kekuatan kedua orang ini agak terlalu kuat, terutama Fa Safan, yang kekuatan jalan jahat yang mengerikan benar-benar menakutkan. Jika dia terus melahap kekuatan jalan jahat tak berujung di alam semesta ini, kemungkinan besar dia akan menjadi Kaisar Agung. Jadi Kaisar Agung. Lingi tidak berani memikirkannya lebih jauh. Selain Fa Safan, kekuatan tempur Sander Ye juga luar biasa kuat. Dengan dua kekuatan garis keturunan ditambah dua jiwa pedang, dia benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Tetapi, dia kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang bahkan lebih mesum. Di kejauhan, Fa Safan menatap Sander Ye, mengibaskan pakaiannya pelan dengan tangan kirinya, dan berkata ringan, "Hanya itu." Begitu kata-kata ini keluar, dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Apakah wanita ini belum menggunakan kekuatan penuhnya? Di klan Kaisar, banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya memandang Fa Safan dengan tak percaya, termasuk pemimpin Lingi. Sander Ye menatap Fa Safan. Di sekelilingnya, garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana melonjak liar. Tepat ketika dia akan menjadi benar-benar gila, garis keturunan iblis gila itu tiba-tiba mendidih. Saat berikutnya, garis keturunan iblis gila benar-benar meninggalkan tubuhnya dan langsung menuju kekuatan jalan jahat Fa Safan di antara langit dan bumi. Garis keturunan iblis gila itu jahat. Jalan jahat dan Fa Safan juga jahat. Keduanya benar-benar dapat saling melahap. Tentu saja, mereka berdua sangat marah hari ini, karena sebelum bertemu dengan garis keturunan iblis gila, kekuatan jalan jahat Fa Safan dapat melahap semua kejahatan di dunia, dan pikiran jahat apapun harus tunduk. Tetapi, sampai bertemu dengan garis keturunan iblis gila, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melahap garis keturunan iblis gila. Hal yang sama berlaku untuk garis keturunan iblis gila. Meskipun itu adalah garis keturunan, itu sebenarnya adalah sejenis kejahatan. Sebelumnya, itu bisa melahap segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran jahat, tetapi pada saat ini, itu tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan jalan jahat. Tak satu pun kekuatan dapat diyakinkan. Langsung memulai pertarungan satu lawan satu. Fa Safan melirik kekuatan garis keturunan iblis gila Sander Ye dengan acuh tak acuh, lalu dia menatap Sander Ye, "Bukankah sudah waktunya untuk membakar tubuh dan jiwamu? Mengapa kamu begitu gila?" Pada saat ini, pagoda kecil di tubuh Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam Fa Safan, tetapi ditekan oleh Fa Safan di tempat. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dua jenis jiwa pedang dan garis keturunan fana di tubuhnya telah ditingkatkan hingga ekstrim olehnya pada saat ini. Satu pedang menentukan hidup atau mati. Dengan pedang ini, kekuatan pedang Sander Ye meroket liar dan mencapai batasnya. Tetapi, Fa Safan hanya mengarahkan jarinya dengan ringan, dan kekuatan jalan jahat yang mengerikan langsung menekannya di tempat. Kedua jiwa pedang itu langsung tersebar, tetapi saat berikutnya, kedua jiwa pedang itu dipadatkan oleh Sander Ye lagi. Tetapi, dia masih tidak bisa mematahkan kekuatan jalan jahat Fa Safan. Fa Safan perlahan-lahan merentangkan tangan kirinya, ruang dan waktu yang awalnya rusak antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak dengan kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa saat, bagian luar kota Kaisar berubah menjadi lautan darah yang tiada batas. Kekuatan jalan jahat yang kuat bahkan menekan seluruh kota Kaisar hingga bergetar hebat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa formasi pertahanan kota Kaisar mulai tidak dapat menahan, dan retakan seperti jaring laba-laba yang padat muncul di tembok kota. Fa Safan berjalan perlahan ke arah Sander Ye di kejauhan. Dia menatap Sander Ye, "Aku adalah tubuh bencana abadi, lahir untuk menghadapi bencana.
Kejahatan di dunia tidak akan pernah berakhir, dan aku tidak akan mati. Jangankan kamu, bahkan jika anggota keluargamu keluar, mereka tidak dapat membunuhku. Tubuh bencana abadi, terlahir untuk menghadapi bencana. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menyadari satu hal, yaitu, Fa Fan dulunya adalah jalan jahat, dan dia telah mempraktikkan jalan jahat selama ribuan generasi. Selain itu, ada bencana kosmik di mana-mana di dunia ini, karena bencana kosmik berasal dari pikiran jahat makhluk hidup, yang juga merupakan akibat dari bencana. Selama makhluk hidup tidak dihancurkan, pikiran jahat tidak akan hilang. Selama pikiran jahat tidak hilang, dia, Fa Fan, tidak akan mati. Bagaimana cara membunuhnya? Sander Ye menatap Fa Fan yang berdiri di kejauhan. Pada saat ini, Fa Fan berdiri di sana dengan tenang, tetapi pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya di dunia terus-menerus berkumpul ke arahnya. Ketika pikiran jahat ini melihat Fa Fan, mereka bersorak dan melompat kegirangan. Selama ada bencana, fisik bencana akan abadi, dharmanya tidak dapat dilanggar, dan taunya tidak dapat dihancurkan. Jalan semacam ini sangat langka di seluruh alam semesta, dan sekarang Fa Fan telah berhasil keluar darinya. Jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang King Xuan di tangannya. Pedang King Xuan tampaknya merasakan semangat juang tuannya, dan segera bergetar hebat. Suara pedang berdering tanpa henti, dan semangat juang menyapu dunia langit dan puluhan ribu dunia. Sander Ye mengangkat kepalanya untuk melihat Fa Fan dan tertawa, "Ayo bertarung lagi." Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang merobek segalanya dan menebas langsung ke arah Fa Fan. Pada titik ini, Sander Ye tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Pertarungan ini untuk dirinya sendiri, untuk peradaban pihak lain, dan untuk saudara-saudara yang telah meninggal. Menghadapi pedang Sander Ye, ekspresi Fa Fan setenang air. Dia hanya menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Sander Ye di kejauhan seperti air pasang. Cahaya pedang, kekuatan jalan jahat. Begitu kedua kekuatan itu bersatu, mereka mulai bertarung dengan sengit. Daerah tempat mereka berada hancur menjadi debu dalam sekejap. Bagian ruang dan waktu di alam semesta ini tidak mampu menahan kekuatan mereka berdua. Pada saat ini, Sander Ye sudah melupakan hidup dan mati, dan bertarung dengan sekuat tenaga. Setiap serangan pedang adalah batasnya. Tetapi, tidak peduli bagaimana dia mengayunkan pedang King Xuan di tangannya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Fa Fan. Kekuatan jalan jahat begitu kuat sehingga bahkan pedang King Xuan tidak dapat menghancurkannya. Karena garis keturunan iblis gila dan kekuatan pedang tak tertandingi, Sander Ye menjadi semakin kuat saat ini, tetapi kekuatan jalan jahat di sekitar Fa Fan juga semakin kuat. Keduanya menjadi semakin kuat seiring pertarungan berlangsung. Pertarungan antara keduanya mengejutkan semua orang kuat dari klan Kaisar yang berdiri di samping. Tidak peduli apakah itu Sander Ye atau Fa Fan, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan terlalu mengerikan. Orang ini jauh lebih kuat daripada pria kuat rata-rata di alam setengah langkah luar Tao. Sang pemimpin Lingi menatap Sander Ye dengan niat membunuh di matanya. Kebencian antara klan Kaisar dan peradaban seberang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pemuda kultivator pedang di depannya harus mati. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan Kaisar di masa depan. Untung saja pemuda ini tidak dilahirkan dalam klan Kaisar Agung, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa membayangkannya. Jika monster jenius semacam ini lahir di klan Kaisar Agung, di era saat tidak ada Kaisar Agung yang muncul, itu akan sangat mengerikan, cukup untuk memengaruhi pola seluruh era alam semesta Kaisar, karena Kaisar Agung pasti akan melatihnya dengan gila-gilaan dan bahkan memberinya senjata Kaisar. Untung saja, bersambung.